Shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita kembali datang di rumah Tuhan. Kita bisa berkesempatan untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau fokus di dalam ibadah hari ini. Kita mau bawa hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang besar Tuhan. Segala yang kami perlukan Tuhan, Engkau yang menyediakan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Yesus. Bersamamu
Kau setia Tuhan. Ini setiap hati kami kami percaya Tuhan, Kau yang setia.
Kembali kami datang memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu kesempatan yang baik, di mana Tuhan juga memberikan kepada kami cuaca yang baik untuk kami beribadah di hadapan Allah. Teristimewa Tuhan berikan kami hati yang baik, hati yang menyembah, hati yang memuji, hati yang terbuka untuk firman Allah, hati yang siap dikoreksi oleh Tuhan. Hati yang baik akan menghasilkan hal yang baik. Hati yang ditaburi kebenaran firman Allah akan memunculkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Ibadah kami yang kedua ini sepenuhnya ya Allah, sepenuhnya ya Tuhan, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan dan kami buka di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan amin. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan? Siap untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Mari kita mau kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Setiap hari jalan serta Yesus.
siap hati kita untuk menerima firman Tuhan. Seringkali di dalam hidup kita gak mengerti apa jalan Tuhan, apa mau Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kita mau percaya jejak Tuhan sungguh sempurna. Bagai di belantara yang
Ya, terima kasih Bapak Jamal, WL Singer, pemain musik, sungguh luar biasa. Terima kasih semuanya untuk kerjasamanya. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak buat kita sekaliannya membuka dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Nanti saya akan membacakan ayat yang 11, nanti Bapak Ibu 12. Demikian sampai ayat yang ke-14. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-11. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah-mecahkan bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. 12. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya, terima kasih. Firman Tuhan saya berikan judul ketenangan yang daripada Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketenangan itu adalah suatu kebutuhan yang dasar. Ketika kita mencari Tuhan, kita harus menemukan ketenangan itu dalam kehidupan kita. Karena ketenangan itu tidak dapat kita temukan di lainnya selain daripada Tuhan. Ya, ada satu kejadian Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Di satu sekolah ketika ada ujian, nah ada plang yang bertuliskan harap tenang ada ujian. Ya, ini plang bisa juga dibuat spanduk. Biasanya kalau anak-anak yang baik SD, SMP dan SMA sedang mengikuti ujian sekolah pasti ada spanduknya. Ya, harap tenang ada ujian. Mengapa Ibu Bapak? Karena ketenangan ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan mereka untuk naik ke jenjang selanjutnya. Baik SD ke SMP, SMP ke SMA, dan SMA ke perguruan tinggi. Jadi memang Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketenangan itu sangat dibutuhkan ketika seseorang itu sedang menghadapi ujian. Ya, kenaikan tingkat, kenaikan level dan lain sebagainya. Ya, nggak bisa dibayangkan jika tidak ada ketenangan ketika menghadapi ujian. Bagaimana hasilnya? Apakah masih bisa optimal atau tidak? Nah, Ibu Bapak, ketenangan itu adalah suatu kebutuhan yang mendasar yang harus kita temui dalam keseharian kita ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah dalam kehidupan kita. Setiap masalah itu memang berdatangan Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan senantiasa. Ya, selama kita hidup pasti ada halangan, rintangan dan permasalahan. Ya, jangan harapkan nggak ada masalah, itu berbahaya. Ya, selama kita hidup pasti ada yang namanya halangan, rintangan, badai dan sebagainya dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menghadapi itu semua, nah gayanya kita, metodenya kita, apakah kita menghadapinya itu dengan ketenangan yang daripada Tuhan. Jadi ketika ada masalah kita nggak kehilangan percaya diri kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Ada keyakinan, ada ketenangan. Ya, kalau di dalam psikologi itu bilangnya spiritual equation. Ya, itu nggak bisa dapat dimanapun juga.
ya melalui pembelajaran nggak bisa. Itu hanya didapat ketika dia berhubungan dekat dengan Tuhan. Ketenangan dalam hati kita bisa dapat ketika kita bersama dengan Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, sidang jemaat, adik-adik sekaliannya, ada beberapa poin yang penting ketika kita merenungi ayat-ayat ini, bagaimana ketenangan itu mempengaruhi kehidupan kita. Ya, yang pertama boleh. Ya, yang pertama adalah mengingatkan kita akan Allah. Allah besar, Allah luar biasa, Allah tidak pernah berubah. Dia selalu menyertai kehidupan kita, selalu bersama-sama dengan kita di dalam keseharian kita. Sehingga kan memang kita lupa ketika kita menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita, lupa. Nah, seorang atlet pemanah, dia memiliki busur dan tali panah. Ya, ketika dia menggunakan, pasti tali panah itu direntangkan. Ya, tetapi setelah tidak dipergunakan, ya, tali yang direntangkan itu dikendorkan kembali. Tidak selalu tali itu direntangkan. Karena kalau tali panah itu direntangkan senantiasa, tidak dilepaskan dari kaitnya, itu akan membuat panah itu rusak, tidak berfungsi lagi. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, enggak selalu kita itu berhadapan dengan kekuatan, berhadapan dengan masalah, tantangan dalam hidup kita. Memang harus kita berhadapan dengan itu dengan keberanian, dengan satu kegagahan dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya. Berhadapan dengan masalah, dengan tantangan, kita on fire, ya, berani, gagah dan perkasa gitu ya. Memang harus begitu, kita harus tampil sebagai seorang yang percaya dengan gagah dan perkasa, dengan seorang yang berani. Ya, berani karena ada Tuhan. Tetapi Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, tidak selalu panah itu direntangkan. Ya, ada saatnya tali panah itu dikendorkan. Ya, karena fungsinya itu akan berguna, akan maksimal ketika panah itu ditahu fungsikan. Ya, ada batasannya. Jadi kalau misalnya suatu barang digunakan sesuai dengan arahannya, maka itu akan bermanfaat dan tahan lama, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita harus tampil dengan gagah berani. Kita harus tampil dengan perkasa di dalam rohani kita menghadapi setiap masalah kehidupan kita. Tetapi jangan lupa, ya, saatnya kita dipulihkan, saatnya kita dicas kembali kehidupan kerohanian kita, dipulihkan, disegarkan. Ya, kita walaupun manusia rohani, tapi kita juga adalah manusia jasmaniah kita. Badan kita merasakan lelah, merasakan capek, dan lain sebagainya. Dan itu adalah suatu masalah karena kita terdiri dari darah dan daging. Ya, kadang-kadang memang orang nggak melihat bahwa dia adalah manusia. Dia off semuanya, dia di-offerkan semuanya. Dia lupa bahwa dirinya adalah manusia. Nah, Ibu Bapak, ketika kita menghadapi masalah, kita harus juga berpikir bagaimana kita dipulihkan. Ketika kita mau tampil dengan maksimal, kita mau tampil dengan gagah berani sebagai seorang yang percaya, ya, kita harus juga berpikir bagaimana kita mengambil satu langkah, bagaimana kita dipulihkan. Ya, kalau kita digunakan, kita gagah perkasa, kalau enggak dicas, kalau enggak dipulihkan, nanti akan kurang berguna atau kurang powerful lagi, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus dicas, kita harus dipulihkan. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, masa-masa yang sekarang ini adalah masa-masa yang luar biasa dalam kehidupan kita di tahun 2024. Ya, banyak kejadian yang dalam beberapa hari ini sungguh luar biasa yang sulit untuk diceritakan kepada kita sekalian sebagai seorang yang percaya. Terjadi ketidakpastian dan sebagainya di dalam kehidupan
di tahun 2024 baik di bangsa kita dan di seluruh dunia. Ya, tantangan semakin bertambah. Ya, effort atau usaha kita untuk memenuhi kebutuhan kita itu semakin bertambah. Dan bagaimana kita mengeluarkan tenaga kita, pikiran kita itu juga bertambah, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, semakin dikerentangkan talinya, semakin ditarik talinya, semakin dipergunakan di luar kapasitas, di atas kapasitas kita. Ya, masalah bukannya dulu mungkin tahun yang lalu datang 1, 2 setiap hari, kan berlipat kali ganda. Ya, ada seorang ibu yang mengatakan setiap hari saja untuk melewati satu hari itu susah. Ya, susah begitu ya. Mau usaha, saya pernah baca di satu surat kabar, ada seorang ibu yang menjual sawahnya itu untuk membuat satu usaha. Ya, ayam geprek gitu ya. Jadi suami nggak kerja, dia jual sawahnya, dia usaha ayam geprek. Ayam gepreknya juga nggak bisa, nggak jalan. Jadi nggak mutar seperti itu. Ya, untungnya dia punya rekan. Ya, hari ini sulit untuk melewati hari lepas hari. Ya, besok bagaimana ya, besok lagi karena ya bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak yang merasakan sulitnya hidup dalam keseharian seperti itu, ya kita berpikir bagaimana kita bertahan hari ini, bagaimana besok nanti Tuhan punya jalannya sendiri seperti itu. Dan itu saya rasakan bukan hanya di kalangan ibu-ibu juga, tetapi bagi orang-orang yang bekerja, yang mencari nafkah di luar begitu ya, bisa merasakan sulitnya seperti itu. Ya, bagaimana kita harus bertahan dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan yang sulit. Ya, bagaimana kita tetap gagah berani menghadapi setiap masalah itu. Ya, pasti semua terkuras pemikiran kita, tenaga kita, semuanya. Nah, kita harus dipulihkan kembali, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Dipulihkan di dalam hadirat Tuhan, dipulihkan di dalam kebersamaan kita dengan Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang menjadi terang dan garam bagi sekeliling kita. Kita harus dipulihkan. Kita harus dipulihkan. Ya, jangan sampai setiap masalah dalam kehidupan kita hadapi, kemudian kita lupa siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saya pernah mengalami, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, karena setiap kejadian itu bisa membuat kita itu melupakan Tuhan. Karena keadaan dunia semakin lama semakin jahat, keadaan dunia semakin lama semakin kejam, sehingga itu membuat kita terkontaminasi. Bagaimana kita harus membuat diri kita, menjaga diri kita bersih di hadapan Tuhan kalau kita tidak diam di bawah kaki Tuhan. Ya, harus tetap kuat, harus tetap bersemangat, harus tetap on fire di dalam Tuhan. Ya, kuncinya adalah ketika kita tenang di hadapan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukannya dengan satu permohonan, bukan, dengan satu kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena ketika kita satu rindu mendengarkan suara Tuhan itulah yang mengobati kita. Suara Tuhan itulah yang akan memulihkan, memberikan kesembuhan, membebat luka-luka dalam batin kita. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan mampu untuk memulihkan kita sekaliannya. Diri kita, hati kita untuk tetap maju di dalam Tuhan. Sehingga janjinya itu amin dalam kehidupan kita. Amin, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Iya, jangan lupakan Tuhan. Ya, orang yang tetap tenang dia selalu ingat Tuhan, nggak lupa Tuhan. Ya, ketika ada masalah itu nggak mencuci kepalanya, otaknya supaya sama seperti dunia, enggak. Tapi ketika ada masalah dia semakin kuat berpedoman kepada Tuhan, semakin berpegangan kepada Tuhan. Semakin sulit kehidupan dia tidak semakin sama seperti dunia seperti itu, tetapi semakin sulit kehidupan dia semakin berpegang teguh kepada Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus.
Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ya hidup tenang di hadapan Tuhan. Hidup tenang di hadapan Tuhan. Ketenangan itu nggak bisa diajarkan ibu bapak, hanya harus dialami secara pribadi. Saya harap buat bapak ibu di tahun 2004 ini coba untuk mengalami ketenangan lebih lagi di hadapan Tuhan. Ya, karena salah satu faktor dalam keberhasilan dalam rumah tangga, dalam kebahagiaan adalah ketenangan batin, salah satunya. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, coba bisa minta tolong hal yang kedua, ya, mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Ya, di dalam ayat ke-15 firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas alam. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Shafat dari Abel Meholah harus engkau urapi menjadi nabi penggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, Elia itu adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan. Elia itu adalah seorang nabi yang kapasitasnya luar biasa. Kesehariannya selalu berjumpa dengan Tuhan. Kesehariannya adalah dia selalu mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan gak asing. Ya, dia tahu membedakan suara Tuhan atau tidak. Kehidupannya selalu bersama-sama dengan Tuhan, lekat dengan Tuhan. Ya, nabi yang luar biasa. Nah, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tetapi dia mengalami satu kekecewaan di hadapan Tuhan, bukannya karena dia kecewa dengan Tuhan, enggak, tetapi pelayanannya itu sepertinya tidak membuahkan hasil. Bangsa Israel tidak kembali kepada Tuhan, malah masih di dalam penyembahan kepada berhala. Sehingga kejadian-kejadian seperti itu membuat hatinya pahit, putus asa. Dia katakan percumalah untuk lebih lagi karena nggak ada hasil. Ya, dia bersusah payah, berjuang dan lain sebagainya untuk Tuhan, berjuang di jalannya Tuhan, nggak ada hasil. Lebih baik Tuhan cabutlah nyawaku, gitu. Nah, bisa terjadi dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan yang seperti ini? Bisa. Ya, setiap orang bisa. Hal ini pun dihadapi oleh Nabi Elia sebagai seorang nabi yang dekat dengan Tuhan. Ya, dia mempunyai masalah dengan Tuhan? Enggak. Tetapi kondisi itu yang membuat dia itu patah hati, patah arang, tawar. Dan di dalam hati yang tawar seperti itu, dia nggak bisa melihat rencana dan kehendak Tuhan. Ya, dia mau selesai aja lah, get up aja lah. Ya, nggak mau maju lagi, nggak mau mencoba lagi. Padahal kan ke depan masih ada, padahal besok masih ada. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang yang hidupnya tenang di hadapan Tuhan, dia bisa melihat ada rencana dan kehendak Tuhan. Dia mengerti dan percaya bahwa Tuhan itu sedang menghendak kehidupannya ke depan. Ya, perjuangannya akan ada hasilnya karena dia nggak bekerja sendirian, dia bekerja bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di sini memang Nabi Elia mengatakan aku sendiri, wah. Tapi Tuhan katakan enggak, masih ada yang lainnya. Ada Tuhan juga di dalam perjuangan mereka, dalam perjuangannya. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ada rencana Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada Nabi Elia mengenai bangsa Israel ke depan. Dan itu disampaikan oleh Tuhan ketika angin sepoi-sepoi basah. Saat ia berdiam diri di hadapan Tuhan. Saat dia menenangkan dirinya dan Tuhan berbicara kepadanya. Ya, kalau kita kerasa gusuk seperti itu, kita banyak menyibukkan dengan berbagai banyak kegiatan,
Apakah itu menambah solusi dalam kehidupan kita atau menambah masalah dalam kehidupan kita? Firman Tuhan mengatakan, diam diri di hadapan Tuhan, tanya kepada Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Karena waktu berdiam diri di hadapan Tuhan, waktu membuka diri kita dan Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan menyampaikan rencananya dalam hidup kita, menyampaikan pesannya dalam hidup kita. Dan kita sebagai seorang yang percaya, kita tahu bahwa masih Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita dan Tuhan gak pernah lepaskan kita. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, penting bagi kita untuk merasakan ketenangan yang daripada Tuhan. Penting bagi kita untuk secara pribadi mendengarkan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Nah Bapak Ibu, buka hatimu, dengarkan suara Tuhan. Tuhan punya rencana khusus buat kita sekaliannya dan itu dapat kita terima ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mencari Tuhan, baik kita mengetuk pintunya, oke. Tetapi ingat ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, cari Tuhan, dengarkan suaranya. Karena itu yang terpenting bagi kita sekalian sebagai seorang yang percaya. Cari Tuhan, dengarkan suaranya. Kalau ada harapan, ada keinginan, coba juga bicarakan kepada Tuhan. Dengarkan tetap suara Tuhan dalam kehidupan kita. Karena suara Tuhan itu penting buat pribadi kita, untuk kehidupan kita ke depan, untuk rencana kita ke depan. Jangan sampai jalan-jalan yang kita jalani ke depan bukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjalani pemikiran kita. Tapi kita ingin kehidupan kita ke depan dalam rencana dan kehendaknya Tuhan. Itu diterima ketika kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Amin. Iya. Kita nggak ngerti untuk tahun ini, tetapi bagi kita sekaliannya coba kita cari Tuhan. Apa maunya Tuhan bagi kita? Apa yang harus kita lakukan? Banyak hal yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita, ya, yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Bukan yang kita ingin nyatakan kepada Tuhan. Memang ada banyak hal yang kita ingin sampaikan kepada Tuhan, tapi yang lebih utama biar Tuhan yang berbicara kepada kita. Karena itu jawaban ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Jawaban buat kita sekaliannya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Nah, yang ketiga boleh ditampilkan kembali. Ya. Oke, ini yang ketiga ini penting ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, biar selamat. Kalau bahasa Jawanya itu alon-alon sing penting selamat. Ya, enggak usah cepet lah. Cepet berhasil. Cepet menjadi kaya. Cepet menjadi populer. Karena memang yang cepet-cepet itu berbahaya. Dikebut ya, dipentokin seperti itu. Hal yang berbahaya. Walaupun mungkin itu adalah di dalam tracknya Tuhan. Bahayanya apa? Nah seperti ini, bisa terjadi kecelakaan ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Bisa terjadi benturan. Dan kalau benturan itu sakit, ya bisa-bisa ya enggak datang ke gereja, bisa-bisa enggak melayani Tuhan. Tetapi bagi orang yang percaya, cobalah kita atur ya kehidupan kita. Ya jangan terlalu banyak permintaan di hadapan Tuhan. Yang penting hari lepas hari kita lalui. Walaupun pelan-pelan seperti itu, tapi nanti lama-lama kita akan ngerti rencana dan kehendak Tuhan. Mau kemana Tuhan arahkan kehidupan kita. Seperti itu. Ya, atur kehidupan kita. Dengan cara dengarkan suara Tuhan. Pasti percaya selamat, pasti percaya selamat. Ya karena kalau kita yang mengatur jalan kehidupan kita, kecepatan kehidupan kita ke depan adalah Tuhan, itu pasti selamat ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mau pakai caranya kita ya cepat, tapi ya, akhirnya belum tentu selamat ibu bapak. Ya mungkin untung, mungkin ya untung selamat mungkin begitu. Tapi
diulang lagi mau seperti itu, ya nggak mau lah, terbakar habis. Ya, apa yang dilakukan itu sia-sia, jangan. Yang penting adalah kita dengarkan suara Tuhan. Apa maunya Tuhan kita lakukan pelan-pelan, pelan-pelan. Nabi Nuh membuat Batra itu 100 tahun, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, lama, ya lama. Jadi memang sesuatu yang cepat itu berbahaya. Ya, yang penting kita selamat lah. Yang penting hari ini kita bisa menjalani hari ini lepas hari dengan baik. Ya, kita mendapatkan makanan, kita mendapatkan pakaian, kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita bisa merasakan kebersamaan di dalam keluarga kita, itu luar biasa. Amin. Ya, kalau Tuhan berikan yang lebih, puji Tuhan. Bukannya kita nggak berharap, tetapi biarlah Tuhan yang berkehendak. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup, ya selanjutnya, ya ini adalah kisah tentang Marta dan Maria. Ya, Marta dia melayani Tuhan, menyediakan segala sesuatu yang terbaik, makanan, minuman, semuanya untuk Tuhan. Ya, dia pejuang lah, pejuang iman gitu ya, pejuang rohani yang luar biasa, yang bekerja, mati-matian untuk Tuhan. Ya, tapi responnya apa di sini dikatakan ayat yang ke-42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Menjadi pejuang iman penting. Menjadi sokot guru di dalam satu gereja untuk melayani itu penting, nggak apa-apa. Tetapi mendengarkan suara Tuhan itu lebih jauh penting daripada melayani. Lebih penting, jauh lebih penting. Dan Tuhan berkenan kepada yang mana? Maria atau Marta? Kepada Maria yang duduk diam di bawah kaki Tuhan. Duduk diam, nggak ngapa-ngapain. Nah, itu yang membuat Marta marah. Maria nggak ngapa-ngapain. Ya, Marta sibuk menjadikan segala sesuatunya buat Tuhan, berjuang mati-matian buat Tuhan. Ya, mungkin nggak tidur kali mungkin. Tapi yang berkenan Maria yang berkenan. Gak usah banyak, maksudnya yang terpenting itu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ya, yang mengerti tentang kematian Kristus Yesus adalah Marta atau Maria? Yang memberikan minyak narwastu yang dipecahkan itu kepada Kristus sebelum kematiannya, Marta atau Maria? Maria. Walaupun mungkin kelihatannya ya pecahin minyak narwastu, tapi itu bobotnya luar biasa, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Bobotnya luar biasa. Itu bisa dilakukan ketika dia dengar. Ya, dia dengar suara Tuhan, nggak los, nggak gagal paham. Nggak gagal paham. Maria itu dia paham bahwa waktu-waktu mendekat bahwa Yesus akan disalibkan. Murid-muridnya gagal paham. Ke-12 murid Yesus gagal paham. Tapi Maria nggak gagal paham. Maria tahu dia beli itu minyak narwastu, dia pecahkan itu di bawah kaki Yesus. Nangis. Karena dia tahu penderitaan Kristus. Apa yang Yesus lakukan untuk dia, untuk umat manusia, dia tahu. Itu didapat dari mana pengertian yang seperti itu. Pemahaman yang seperti itu waktu dia duduk diam di bawah kaki Tuhan. Penting. Walaupun mungkin kelihatannya satu ya, pecahan minyak narwastu. Tapi itu bobotnya luar biasa, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Bobotnya luar biasa. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, di tahun 2024 ini banyak kejadian yang di luar dugaan. Dan kita nggak ingin hal itu terjadi. Tapi kita nggak bisa menyetop kejadian seperti itu. Tetapi bagian kita adalah menguatkan diri kita. Lebih lagi dekat kepada Tuhan. Lebih lagi mengandalkan Tuhan. Lebih lagi hidup tenang di dalam Tuhan. Sehingga ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Ada
hadirat Tuhan yang kita rasakan. Sehingga kita rasakan walaupun di tengah badai sekalipun kita bisa merasakan ketenangan. Ya, kita nggak lost. Ketika Tuhan ingin melawat kita, kita bisa mengatakan amin Tuhan. Kita siap. Kita kuat karena Tuhan. Kita kuat karena Tuhan yang memulihkan kita dan kita siapkan diri kita untuk hidup tenang bersama-sama dengan Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit bersama. Kita akan sama-sama menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Sekalipun tidak mudah, tidak gampang menjalani hidup ini Tuhan. Oleh karena ada anugerah Tuhan,
kami dimampukan, kami dikuatkan, dan kami bisa mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Tidak mudah Tuhan, kami percaya akan kuasa dan janji Tuhan. Kami tidak sendiri Tuhan, kami tidak akan melupakan Tuhan dalam hidup ini. Karena kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun juga. Tanpa Tuhan kami akan terpuruk, tanpa Tuhan kami akan terjatuh. Ketika kami menyadari, ingat akan Tuhan anugerah-Mu, di sini kami bangkit kembali, semangat kembali, dan tidak mudah menyerah dengan masalah apapun juga. Seperti Elia Tuhan, dia datang kepadamu mendapat ketenangan daripada Allah. Dan Tuhan berbicara, berbisik kepadanya, dan menyingkapkan rahasia yang belum dia ketahui. Tuhan memberikan dia tugas yang baru yang belum pernah dia pikirkan. Tuhan, ada begitu banyak hal yang Kau ingin sampaikan bagi kami secara pribadi. Bahwa Tuhan mempunyai rencana, visi, misi buat kami secara pribadi. Tuhan, jangan kami menyerah dengan keadaan. Biarkan Tuhan, kami akan terus datang mendekat kepadamu, duduk diam dalam hadirat Allah. Disitulah kami mendapatkan ketenangan. Ketenangan ini akan membawa kami mendengar suara Allah. Apa dan bagaimana kami harus melakukan, apa yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami akan mengalir, tidak terlalu cepat-cepat Tuhan. Tapi itu akan bahayakan kami ketika kami bersama dengan Tuhan. Tidak ada suatu pun yang lebih cepat atau terlambat. Bahwa Tuhan akan memberikan kami waktunya Tuhan adalah untuk kami. Terima kasih Bapa, untuk dalam segala hal kami akan melibatkan Tuhan. Di dalam segala keadaan kami akan tetap ada dekat Tuhan. Sehingga ketenangan di jiwa kami akan terus kami rasakan dan dinikmati oleh sesama kami yang ada di sekitar kami. Bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki ketenangan di batin kami. Karena ada kuasa Tuhan, ada roh Allah, ada tangan Tuhan, ada Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Rahmat yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Mari kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
bagi jemaat Tuhan yang percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada segala sakit penyakit yang kita hadapi. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yang mempercayai kuasa Tuhan, yang mempercayai Allah yang hidup adalah Allah yang maha besar. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan iman saudara kepada Tuhan, mengakui bahwa Dia Allah yang besar daripada segala sesuatu, saudara akan menerima apa yang kau imani pada siang hari ini. Bagi yang sakit, saudara boleh mengangkat tanganmu. Katakan kepada Tuhan Allahmu, Tuhan Engkau terlebih besar daripada sakit penyakit yang kuhadapi. Tuhan Engkau terlebih besar daripada masalah yang aku hadapi. Katakan itu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebelum kita meninggalkan ruangan ini, kita imani kuasa Allah yang besar itu. Kita alami bersama-sama. Angkat tanganmu di hadapan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah tangan yang terangkat di hadapanmu Tuhan. Mengimani kuasa kesembuhan itu terlebih besar daripada kuasa sakit penyakit yang mengganggu tubuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan daripada Tuhan. Kesembuhan itu mengalir atas tubuh kami. Dan kami mengalami mujizat Allah. Bukan dengan kekuatan kami meraih mujizat itu. Tapi semata oleh karena kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Membuktikan bahwa Engkau nyata dan hidup dalam hidup kami. Kami terima mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan terima kasih buat pergumulan ini. Dalam pergumulan ini ada pesan Tuhan untuk kami. Dan kami menerima berkat di tengah-tengah pergumulan ini. Karena pergumulan ini kecil bagi Allah. Penolong kami lebih besar daripada pergumulan yang kami hadapi. Dalam nama Yesus kami menang atas setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah ini. Tuhanlah yang merawat kami. Tubuh kami lelah letih, Tuhan beri kekuatan. Kami pulang disegarkan oleh Tuhan. Kami pulang menerima kekuatan daripada Allah. Kami pulang dengan kesembuhan ilahi, bahwa Tuhan melakukan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah Engkau berfirman bagi kami, setelah Engkau memberkati pujian penyembahan kami, dan sekarang kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan, menerima kembali anugerah Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Segala kebaikan Tuhan turun atas kehidupanmu. Karena engkau percaya bahwa Allahmu Allah yang besar. Melebihi segala-galanya. Melebihi kekuatanmu. Oleh sebab itu, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Roh Kudus memampukan engkau untuk meraih hal-hal yang dahsyat daripada Allah. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Roh Kudus menopang hidupmu. Kuasa Allah menopang hidupmu. Sehingga engkau memiliki roh damai sejahtera. Saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati hidupmu. Haleluya.